Istiqomah. Silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di sore hari ini di 073548810800 atau SMS dan WA di 0811 7241 800 ya. Baik, ini ada SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kalau kita jalan-jalan di tempat misal pantai, ternyata di situ banyak orang yang membuka aurat, maka apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Nggak mungkin kan menjam gitu dari hamba Allah. Iya, jangan jalan-jalan ke pantai. Nggak usah jalan-jalan ke pantai. Ya kalau memang harus terjadi dan kita ingin survei dunia lah, bahwa di belahan dunia itu ada juga orang yang telanjang-telanjang di pantai, dan kondisinya kita tidak bisa menolaknya, maka ya tutupilah mata kita. Melihatnya sekali aja, setelah itu jangan dua kali gitu. Karena gini, al-ula alaka wathani alaika. Jadi pandangan pertama itu untukmu, pandangan kedua atasmu. Maksudnya apa? Pandangan kedua itu dosa. Seperti itu. Dan hindari hal-hal yang demikian. Kalau bisa mengelak untuk diajak ke tempat-tempat seperti itu, mengelaklah. Tapi begitu dikondisikan bahwa kita harus ke situ, misal semua rombongan mampir di situ, pas kita ziarah Wali Songo misal, tahu-tahu travelnya ngajak ke Bali. Misal kita harus turun. Kalau mungkin bisa nggak turun, nggak usah turun. Kalau kita mau nggak turun, tetap di mobil, mobilnya dimatikan misal, jadi panas, ya nggak apa-apa, turun saja. Tapi itu tadi, pandangan kita sekali saja, jangan sampai dua kali. Itu teorinya, biar kita nggak mendapatkan dosa. Seperti itu. Kalau misalnya kan di tempat-tempat usaha, tempat-tempat wisata itu ada yang jualan seperti itu, dan itu mata pencahariannya. Tapi mau tidak mau ya banyak yang terlihat. Nah itu gimana kan? Ya cari usaha yang lain tadi Mbak. Tetapi ketika tidak ada usaha yang lain di situ, ya tadi diminimkan. Jadi Islam itu meminimkan sesuatu yang harus diminimkan. Assalamualaikum. Iya, silakan Bung Taufan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Topan. Ranau ya? Sehat, alhamdulillah. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya. Oke. Oh iya iya. Terima kasih informasinya. Oh iya, insya Allah nanti dibenerin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan ini ternyata bisa yang satu. Oke, ya coba Mbak. Oke. Iya, halo Syari, assalamualaikum. Iya, silakan Bandar Sayur, apa kabar? Ya. Barang apa yang dijual, Mas? Oh. Oh iya iya. Iya iya. Iya iya. Jadi apa? Oh iya. Sayang ya. Iya. Aku salah Oke. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-haya'u minal iman. Pertama dari Mas Topan. Malu itu sebagian dari iman. Kita lihat dalam makalah ini, di dalam makalah ini disebutkan sya'airul iman.
panji-panjinya iman salah satunya adalah malu. Berarti sama sebenarnya al-haya'u minal iman. Hanya saja memang antara ilmu satu dengan ilmu yang lain itu sebenarnya ketemu, Mbak. Ketika kita mensyarah al-haya'u minal iman juga sama ketika kita mensyarah sya'airul iman seperti itu. Bagaimana pengejawantahannya terhadap kehidupan kita bahwa orang yang beriman itu pasti punya rasa malu. Makanya nanti iman itu dibagi menjadi dua kan? Nafsani dengan imani. Dan orang yang sudah punya rasa malu dalam ruangan imani itu yang disebut al-haya'u minal iman. Sampai malunya itu saat dia melakukan maksiat malu. Bukan hanya karena terbukanya aurat, bukan hanya karena dia mungkin ngiler, kan malu tuh Mbak ya, ngiler, kaget ngiler, malu itu. Bukan hanya karena dia mungkin diolok-olok orang, tetapi melakukan maksiat pun malu. Malunya kepada siapa? Kepada Allah. Malunya kepada siapa? Kepada yang menciptakannya. Makanya itulah iman. Jadi rasa malu yang timbul karena kita tidak beribadah, karena kita berbuat maksiat, itulah sebenarnya iman. Itu loh Mbak. Dan iman itu adalah tauhid. Kalau udah berbicara tauhid, maka ada nanti berbicara tentang iman. Karena ilmu tauhid itu membicarakan tentang iman. Iman itu apa sih? Percaya. Percaya itu apa sih? Tasdik. Tasdik itu apa sih? Tasdik itu adalah manifestasi dari hati, keterpautan hati kepada Al-Muhsin. Siapa Al-Muhsin? Al-Muhsin fauqal muhsin ya Allah. Manusia boleh disebut muhsin, tapi Al-Muhsin fauqal muhsin ya Allah. Yang paling berbuat baik siapa? Allah. Allah itu berbuat baik nggak ada alasan. Allah itu berbuat baik nggak minta balasan. Allah itu berbuat baik nggak ada tendensi apapun. Tetapi kalau manusia yang muhsin itu mungkin masih ada tujuan-tujuan dunia. Tapi Allah nggak butuh apa-apa. Allah itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh dipuji, nggak butuh dengan pujian, nggak butuh dengan sana, nggak butuh dengan kita bersyukur, nggak butuh Allah itu. Pokoknya Allah itu maha baik tuh. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah itu maha baik kepada kita, maka malu dong kalau kita sampai tidak berbuat baik, gitu loh Mbak. Jadi perbuatan baik kita itu sebenarnya adalah lahir dari iman. Dan rasa malu itu juga sebuah kebaikan. Seperti itu Mbak. Iya, itu tadi untuk Mas Topan ya. Selanjutnya tadi dari Bandar Sayur yang ada di Oku Selatan itu gimana Kak? Gimana tadi? Iya, yang pertama tuh nyasar lah ya. Ternyata dia terlihat yang seharusnya tidak boleh terlihat. Kemudian yang kedua ini masih mirip-mirip sebenarnya. Jualan di pasar karena memang aktivitasnya juga di pasar seperti itu. Dilihat gimana? Nggak dilihat juga gimana? Dilihat dosa, nggak dilihat kayak mana memang di depan kita. Makanya tadi Mas Bandar Sayur, al-awwalu laka wathani alaika. Jadi pandangan pertama itu untukmu, maksudnya untukmu itu tidak dosa karena tidak sengaja. Wathani alaika, dan yang kedua atasmu, maksudnya yang kedua itu sudah dosa. Ya kalau memang ada orang lewat, kadang di parkiran ketemu orang pakai baju merah, kan gitu ya, pakai legging. Kalau bukan zaman sekarang sih nggak ada sih legging, tapi kadang-kadang masih ada yang ketat-ketat. Jangankan kok yang menonjol, yang nggak menonjol pun sudah menonjol. Dan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan, ditonjol-tonjolkan. Dan itu kelihatan yang bikin mata ini jadi nganar, jadi mikirkan sesuatu, jadi syahwatnya timbul. Maka ketika seperti itu jenengan apa? Istighfar, dan jangan diulangi lagi. Begitu ngelihat sekali langsung balik lagi, itu yang nggak boleh, itu yang dosa. Dan istighfar itu insya Allah akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Makanya
dalam kaidah yang lain disebutkan las shaghair bil istimrar walal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang ketika dibarengi dengan istighfar. Artinya dosa-dosa kecil memandang tidak sengaja seperti itu, dan itu memang keadaan kita lagi di pasar, tidak mungkin juga kita akan tutup mata kita seperti itu kan, maka itu di bagian dosa kecil. Kalau diiringi dengan istighfar, insya Allah tidak akan menjadi dosa besar seperti itu, Mbak. Tapi jangan remehkan juga saat jenengan melakukan itu tapi tidak diiringi dengan istighfar, maka akan jadi dosa besar karena dilakukan terus menerus. Sehari 3 kali, besok hari kedua 3 kali, udah berapa 2 hari? 6 kali melihat yang tidak sewajarnya, melihat yang tidak bersyariat, melihat sesuatu yang dosa, maka itu akan menjadi dosa. Kok itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Makanya apa? Diiringi dengan istighfar. Las shaghair bil istimrar walal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Maka banyak istighfar, di pasar banyak istighfar, di jalan raya banyak istighfar. Jangan juga kita menantang jalan raya dengan cara apa? Kita duduk di samping jalan, ada orang lewat kita komentari, kita suiti. Nah itu berarti mencari balak di dunia juga balak di akhirat. Kenapa? Karena orang yang lewat itu bermacam-macam karakter. Ada yang memang niatnya untuk mengganggu kita, ada yang memang niatnya untuk santai, ada yang niatnya memang untuk ingin supaya dianggap cantik, ada macam-macam orang yang berjalan. Maka jangan sering-sering juga menantang jalan. Maksudnya menantang jalan apa? Duduk di samping jalan dan mengomentari seluruh orang yang lewat. Itu maksiat juga. Oke, itu tadi untuk bandar sayur ya, jadi jelas. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Iya. Tidak ada dosa kecil kalau memang itu dilakukan secara kontinu dan tidak pernah kita kikis dengan istighfar.